Di sini kami berangkat saya sendiri Dewi Meliani yang sedang tidak hadir hari ini. Kemudian saya Pemintang Menara Dewakara, saya Sananta Alfia, saya keluarga besar. saya Leni Anggraini. Baik. Untuk tindakan guru, poin pertama instruksi didaktik atau langsung. Yang pertama demonstrasi atau pemodelan, kedua ceramah dan tanya jawab, dan yang ketiga memberikan pertanyaan khusus. Untuk poin metode fasilitatif atau konstruktivis, yang pertama pencapaian konsep, yang kedua pembelajaran kooperatif, ketiga diskusi, 4 pertanyaan eksperimental, 5 representasi grafis, 6 pertanyaan terpandu, 7 pembelajaran berbasis masalah, 8 pertanyaan dalam terbuka, 9 pengajaran timbal balik, 10 simulasi misalnya uji coba tiruan, 11 seminar Socrates, dan yang terakhir proses penulisan. Untuk poin pelatihan, yang pertama ada umpan balik dan penggunaan, dan yang kedua praktek terpandu. Untuk kegiatan siswa pada poin menerima dan menanggapi, yang pertama mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Yang kedua mendengarkan, tonton, catat pertanyaan, dan yang ketiga jawab, berikan tanggapan. Untuk poin membangun, memeriksa, dan memperluas, yang pertama bandingkan, induksi, tentukan, dan digeneralisasikan. Yang kedua berkolaborasi, mendukung orang lain dan mengajar. Yang ketiga dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan. Yang keempat hipotesis, kumpulkan data dan analisis. Yang kelima visualisasikan, hubungkan, dan hubungan peta. Yang keenam pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan. Yang ketujuh berpose atau tentukan masalah, selesaikan, dan evaluasi. Kedelapan jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Yang kesembilan klarifikasi pertanyaan, prediksi, dan ajarkan. 10 periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debat. 11 pertimbangkan, jelaskan, tantang, dan justifikasi. Dan yang terakhir brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Untuk poin perbaiki keterampilan sedalam pemahaman, yang pertama dengarkan, pertimbangkan, berlatih, dan mencoba lagi dan memperbaiki. Dan yang kedua merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Pertanyaan pertama, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Dan pertanyaan kedua, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik yang jelaskan. Kegiatan yang sering kami lakukan yaitu kegiatan 2, yaitu metode fasilitatif atau konstruktif, di mana melibatkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Metode fasilitatif atau konstruktif seperti yang dijelaskan tadi, pertama mencapai konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, representasi grafis, pertanyaan terpadu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan atau terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, misalnya seperti uji coba tiruan, seminar Socrates, dan proses penulisan. Untuk selanjutnya yaitu metode konstruktivis merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator atau pembimbing dalam pembelajaran, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung atau refleksi. Dalam hal ini, guru memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran,
daripada mengajar mereka secara langsung. Peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diberikan kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama, dan berbagi ide-ide mereka dengan rekan sekelas. Hal ini tidak hanya memperkuat pemahaman mereka, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting dalam kehidupan siswa. Metode konstruktivis juga mendorong peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dalam pendekatan ini, peserta didik harus mempertimbangkan apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat memperkuat motivasi mereka dalam belajar serta mempromosikan kemandirian dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Metode fasilitatif atau konstruktivis juga membantu guru untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi peserta didik. Metode ini memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik sehingga guru dapat memahami kebutuhan dan minat peserta didik secara lebih baik. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Selanjutnya, tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakan guru metode fasilitatif atau konstruktivis. Secara keseluruhan, metode fasilitatif atau konstruktivis sangat efektif bagi guru dalam proses pengajaran di kelas. Pendekatan ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, memperkuat pemahaman mereka melalui pengalaman langsung dan refleksi, membangun keterampilan sosial dan kolaboratif yang penting, mempromosikan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar, serta menciptakan hubungan inklusif dan mendukung bagi peserta didik. Oleh karena itu, metode konstruktif menjadi pilihan yang tepat bagi para guru dalam membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Di kegiatan kedua, kegiatan mana yang bentar lah. Memang kayak gini kak tampilannya kak. Memang kayak gini kan. Ini biar dibenerin. Kegiatan kedua ini menurut kami yang cocok dan sesuai untuk peserta didik karena di dalamnya terdapat proses membangun, memeriksa dan memperluas yang dapat dikaitkan dengan metode konstruktivisme. Metode ini berfokus pada peserta didik sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan aktivitas dari fasilitasi. Implementasi metode konstruktivis di kelas bagi peserta didik kekinian dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan perkembangan teknologi. Berikut adalah beberapa cara implementasi yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi, di mana peserta didik kekinian tumbuh dengan teknologi yang terus berkembang sehingga guru dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran mereka. Yang kedua, penggunaan media yang menarik, di mana peserta didik akan terbiasa dengan media yang interaktif dan menarik sehingga pembelajaran tidak menjadi membosankan. Kemudian yang ketiga, adanya kolaborasi dan pembelajaran bersama, di mana peserta didik kekinian lebih terbiasa dengan pembelajaran yang terbuka, kolaboratif dan bersama. Kemudian yang keempat, ada penilaian formatif. Peserta didik lebih suka mendapatkan umpan balik dan evaluasi yang terus-menerus selama pembelajaran tersebut berlangsung. Selanjutnya, ada pengembangan keterampilan abad 21 di mana peserta didik memerlukan keterampilan yang berbeda dari peserta didik di masa lalu. Kalau di masa lalu kita hanya perlu mencerna, menulis, kalau sekarang sudah bisa berkreasi dan melaksanakan imajinasi sendiri.
Kemudian, dalam implementasi metode bertulis di kelas bagi peserta didik yang kekinian atau masa sekarang, penting untuk memperhatikan karakteristik peserta didik dan memanfaatkan teknologi dan media yang sesuai untuk memfasilitasi pembelajaran mereka, di mana guru juga harus memfasilitasi pembelajaran bersama dan pengembangan keterampilan di abad 21 untuk mempersiapkan peserta didik kekinian untuk masa depan yang semakin kompleks dan dinamis. Pada hal ini, yang belajar itu tidak hanya peserta didiknya, tetapi juga gurunya sebagai pendidik. Kalau zaman dulu, guru mungkin tidak menggunakan teknologi, karena anak-anak zaman sekarang menggunakan teknologi, terpaksa ataupun mau tidak mau, guru juga harus mengikuti perubahan zaman tersebut. Next. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, kami persilahkan. Ya, silakan. Silakan masih di belakang, tidak ada lihat. Kalau tidak ada ya berarti sudah setuju. Jadi dalam metode pembelajaran untuk kegiatan guru dan peserta didik tadi ada 3 intinya, secara didaktik atau kemudian yang kedua secara fasilitator, atau ketiga melaksanakan pembelajaran secara pelatihan. Kalau untuk anak SD ataupun pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum saat ini mungkin lebih cocoknya yang kedua, seperti yang disepakati oleh kelompok kami, yaitu guru sebagai fasilitator dan kegiatan peserta didiknya adalah membangun pemahamannya sendiri atau konstruktif. Ada diputar aja Kak. Ya, silakan kalau ada yang mau disampaikan dulu. Ya, apakah teman-teman setuju atau mungkin ada masukan dan pendapat lain terhadap metode dan kegiatan pembelajaran bagi guru dan peserta didik? Tidak ada? Sudah oke? Oke Bu. Ya? Gimana? Oke? Itu jelas setuju, Bu. Oh, setuju. Tapi lebih sering pakai metode yang jenis apa? PBL kah? Diskusi kah? Pertanyaan terpadu kah? Tergantung materi. Jangan diguntung. Yang lainnya? Ada masukan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada masukan, saya kira itu cuma saya ingin sedikit menegaskan. Ya, jadi saat ini peserta didik itu tidak seperti zaman dulu yang hanya siap mendengar, kemudian disuruh menjawab pertanyaan, jawablah pertanyaan. Jangan sampai dulu itu melaksanakan pembelajaran seperti itu. Tetapi bagaimana kita membangun anak itu supaya mereka bisa beraktivitas lebih banyak dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian tadi ada ke atas yang nah ini tindakan guru ya, misalnya demonstrasi atau pemodelan ceramah dan tanya jawab, kemudian memberikan pertanyaan khusus. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi diharapkan itu pembelajaran di abad 21 tidak demikian ya, yang guru itu hanya ini loh contohnya ya, yang seperti itu. Saya melihat itu masih cenderung ke sana ya, guru mengajar itu seperti itu ya. Mohon maaf ya, kalau guru yang sudah kerja di lapangan jangankan memberikan pemodelan ya, hanya memberikan tugas kemudian suruh menjawab pertanyaan, hanya metode ceramah. Tidak banyak variasi penggunaan model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Nah, bagi yang praktek sekarang itu cenderung memberikan model. Begitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau bisa kasih tugas dulu, kemudian ada masalah, apalagi kalau menggunakan metode model pembelajaran berbasis masalah, ya tentu
kita akan menyajikan masalah kasus baru nanti dipecahkan. Harapannya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya anak-anak itu bisa berpartisipasi, bisa menggali lebih jauh lagi. Ya memang kadang begini, anak-anak kita itu kadang tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Ya karena tidak dibiasakan untuk aktif. Ya, jadi tidak terbiasa untuk aktif. Ya anak itu cenderung hanya menerima. Karena apa? Karena gurunya itu hanya memberikan tugas, lalu anak hanya menerima. Padahal tidak demikian harapannya. Makanya jadi kalau nanti outputnya seperti apa ya? Outputnya itu tadi anak itu hanya menerima begitu ya. Kalau lain dari apa yang dia dengar, yang pernah dia dengar, dia tidak setuju. Padahal belum tentu demikian. Nah ini yang perlu harus kita pahami ya. Karena setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda, punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah karena itu di dalam proses pembelajaran kita harus menerapkan hal-hal yang seperti itu. Ya, saya kira itu